pentingnya tulus dan rendah hati. Kenapa perlu ketika kita mengerjakan sesuatu harus tulus dan rendah hati? Apa perlunya? Menurut saudara perlukah ketulusan dan kerendahan hati? Setuju? Oh, yang setuju hanya dikit banget gitu ya. Yang lain bagaimana? Setuju? Nah, kalau saudara-saudara makin banyak setujunya, kira-kira alasannya apa? Kenapa ketulusan dan kerendahan hati menjadi sesuatu yang penting di saat kita melakukan atau mengerjakan pekerjaan apapun itu? Kira-kira apa alasannya? Ada yang mau berbagi? Kenapa? Kok dua hal ini menjadi penting dan dijadikan tema perenungan kita hari ini? Karena di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, seringkali kita diperhadapkan pada situasi, kondisi yang ini. Silakan. Apa itu? Slide-nya? Diklik aja. Nah, satu lagi. Apa itu? Iya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dimanapun adanya kita selalu diperhadapkan pada situasi, pada kondisi, ada orang yang pro, ada orang yang setuju, ada orang yang kontra dengan kita. Pernah mengalami? Sering. Wah, jadi ini sudah tidak asing gitu ya. Ini sudah menjadi makanan sehari-hari kita. Coba kita flashback pada diri kita. Kita lihat, betulkah apa yang kita kerjakan selalu kita diperhadapkan pada kondisi seperti itu. Kita diperhadapkan ada orang yang setuju, ada orang yang mendukung saya, tapi ada orang yang menentang saya. Nah, inilah situasi dan kondisi yang kita hadapi, realita yang jelas-jelas di depan mata kita. Maka oleh karena itulah dan terkait dengan inilah ketulusan, kerendahan hati perlu diuji. Apakah saya betul-betul sudah tulus dan rendah hati di saat saya harus mengerjakan sebuah pekerjaan apapun kita, profesi apapun kita? Apakah betul saya sudah lakukan itu dengan tulus? Bukan tulus yang lagunya hati-hati di jalan ya. Itu beda kan penyanyi ya. Betul-betul tulus, rendah hati. Pernah bertanya itu pada diri kita. Siapapun itu, baik para pelayan di gereja, baik bapak ibu saudara-saudara yang bekerja di kantor, di rumah, pernahkah kita melihat, betulkah ketika saya mengerjakan pekerjaan saya lakukan itu dengan tulus dan rendah hati? Uji itu. Gimana cara mengujinya? Saya menawarkan sebuah solusi untuk mengujinya. Ini salah satu saja gitu ya. Masih banyak cara mungkin yang bisa dilakukan, tapi saya mengajak kita melihat ini kayaknya menjadi salah satu penguji kita untuk melihat seberapa besar ketulusan kita, kerendahan hati kita. Next, apa itu? Kalau di medsos kan sudah tidak asing ya, ada tanda gini artinya like gitu ya. Di saat kita menerima pujian atas pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas apapun yang kita lakukan, apa respon kita? Pernah dipuji?
Pernah ya? Pernah di apa namanya, disanjung gitu ya, pernah dihargai, pernah di like, disukai, ya. Kira-kira respon kita apa saat itu? Senang, wah senang, betul. Happy, senang. Bahkan sekarang kan anak-anak muda atau kita semua mencari gini toh di medsos. Pak Den, iya, berarti Pak Den sering gitu ya. Medsosnya lihat, wah banyak yang like tuh, senang, tersanjung gitu. Kita menjadi sombong bisa jadi, kita menjadi tinggi hati. Kita terlena dengan pujian, kita terlena dengan sanjungan-sanjungan yang diberikan pada kita. Normal sih ya, normal. Manusia normal, senang mencari pujian, senang mencari sanjungan. Bagaimana respon kita saat itu? Dan yang kedua, dikala kita menerima kritikan, dikala kita menerima hujatan, dikala kita menerima celaan atas apa yang kita lakukan. Nah, apa respon kita? Gundah gulana, saudara. Lihat medsos kita yang diklik atau yang ini, wow, kenapa kok tanda gini yang diklik? Ya, itu saya rasa bisa menjadi sebuah penguji. Apakah kita betul-betul sudah menunjukkan ketulusan, kerendahan hati atas apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Dan oleh karena itulah, maka saya mengambil sebuah kesimpulan, ketulusan dan kerendahan hati adalah hanya soal bicara apa? Next, selanjutnya. Cara berpikir. Ternyata tidak jauh-jauh. Bicara soal ketulusan dan kerendahan hati adalah bagaimana cara kita berpikir. Orang yang mendasari pekerjaannya dengan tulus dan rendah hati, maka dia tidak akan pernah memikirkan apa yang akan ia terima, apa yang akan ia peroleh, pujian, kritikan, celaan. Karena ia sudah melakukan dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Ia tidak mencari apa-apa. Ia melakukan yang terbaik. Apa yang ia bisa lakukan, ia lakukan dengan baik dan memberikan yang terbaik. Dan oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, next selanjutnya. Terkait dengan hal ini, maka janganlah pernah kita bingung dengan tanggapan orang. Next. Seringkali kita dibuat bingung dengan tanggapan orang. Seringkali kita dibuat gelisah dengan omongan orang lain. Maka saat ini saya mengajak kita bersama-sama, mari semua kebingungan itu sirnakan. Saya pernah mengalami, namanya orang gitu ya, selalu ada aja celahnya yang membuat kita bingung. Saya punya sebuah cerita. Cerita ini pasti pernah didengar saudara-saudara. Bagi yang saudara-saudara yang pernah mendengar cerita ini, anggaplah cerita ulangan ya. Ceritanya ada seorang kakek dan seorang anak. Anak itu cucunya. Mereka pergi ke sebuah pasar membawa seekor kerbau. Nah, kakek dan cucunya ini berjalan membawa seekor kerbau. Di tengah jalan, di dalam perjalanan itu,
ada orang yang lewat, yang berpapasan. Dan orang itu berkata demikian, wah, sungguh bodohnya mereka. Punya kerbau kok digandeng. Kenapa nggak dinaikin aja, gitu ya? Si kakeknya yang mendengar itu segera mengambil sikap. Apa sikap si kakek? Sudahlah, Cuk, kamu naik di atas kerbau. Cucunya yang naik kerbau, kakeknya berjalan di pinggirnya. Sepermenit kemudian ada orang lagi yang lewat, berpapasan dengan mereka. Sungguh keterlaluan. Anak tidak tahu diri. Masa orang tua disuruh jalan, dia enak-enakan duduk di atas kerbau. Si kakek dengar lagi, gitu ya. Apa yang dilakukan? Segera ya menunjukkan respon. Udah Cuk, kamu turun. Kakek yang naik. Gantian gitu ya. Lewat terus jalan mereka. Ada orang lagi lewat. Kakek tidak tahu diri. Masa anak kecil disuruh jalan, dia enak-enakan naik kerbau. Didengar lagi, dia tanggapi lagi. Sudahlah Cuk, yuk kita naik bersama-sama di atas kerbau. Mereka jalan jadi berdua gitu ya, naik kerbau. Kembali mereka bertemu dengan orang lain. Ada yang sudah tahu kira-kira apa yang dikatakan orang yang lewat itu? Dasar orang itu tidak punya peri kehewanan ya. Masa kerbau satu dinaikin 2 orang. Apa respon selanjutnya? Entah respon selanjutnya apa yang terjadi. Itu menunjukkan bagaimana kita seringkali dibuat bingung dengan omongan orang lain. Maka saat ini mari biarkanlah kebingungan itu lewat. Biarkanlah itu tanggapan orang lain. Kita harus punya prinsip. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan itu. Apapun itu anggapan orang lain. Yang penting yang saya lakukan itu sudah yang terbaik. Yang baik, yang benar. Kecuali kalau salah ya. Nah, kalau salah beda ceritanya. Tapi ketika kita sudah melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar, maka yakinlah, jalanlah. Dan biarlah ketulusan dan kerendahan hati itulah yang berbicara kepada kita. Jika yang kita terima itu pujian dan bermanfaat, terimalah. Jika itu kritikan, maka berjuanglah untuk mengevaluasinya. Untuk membangun diri kita, gitu ya, agar kita menjadi semakin baik. Begitu. 2 hal ini sudah dilakukan. Kalau ada orang memuji kita, terimalah. Nggak ada salahnya kita dipuji. Tidak ada salahnya kita disanjung, kita dihormati. Terimalah. Gitu ya, jika itu bermanfaat. Dan terima juga kritikan itu. Jika itu membangun, memperbaiki diri kita. Biasanya kita marah, menutup diri. Maka saat ini, ketulusan dan kerendahan hati membantu kita untuk menyikapi ketika 2 hal ini kita hadapi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas saat ini menceritakan sebuah kisah perjumpaan tuan rumah dan seorang tamu yaitu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuan rumahnya siapa? Marta dan Maria. Cerita ini tentu cerita yang sudah tidak asing bagi kita. Karena sejak sekolah minggu kita selalu diperdengarkan kisah ini, selalu diceritakan oleh guru sekolah minggu. Sekilas kalau kita baca kisah ini,
saya melihat ada etika keramah tamahan. Betul nggak? Coba simak tadi bacaan kita. Sekilas kalau kita baca, kita simak Injil Lukas tadi, cerita soal Marta Maria yang menyambut Tuhan Yesus dan para muridnya, di sana ada etika keramah tamahan. Ketika Yesus dan rombongannya tiba, Marta dan Maria menyambut mereka. Marta segera menyiapkan makanan, hidangan di dapur. Maria mendampingi Tuhan Yesus. Dia duduk, dia berbicara, dia ngobrol dengan Tuhan Yesus. Etika keramah tamahan itu sangat kentara di budaya timur, di masyarakat kita, gitu ya. Ketika ada seorang tamu, pasti kita akan menyambutnya, menyuguhkan makanan yang terbaik, gitu ya. Kalau nggak ada makanan ya minuman yang terbaik bagi tamunya. Bagus ya, itu sebuah etika keramah tamahan itu yang tetap harus kita pelihara. Pada saat saya datang ke sini, gitu, kalau tidak ada etika keramah tamahan, maka saya tidak akan pernah disambut di tempat ini. Apalagi jam berapa? Jam berapa ya Pak kemarin? Jam 12 ya Pak ya? Oh, jam 12 malam lebih saya tiba di sini, teman-teman penatua, Pak Max, siapa? Bu Ati, gitu, Pak Glenn masih sanggup membuka matanya, gitu ya, untuk menantikan saya di sini. Itu karena apa? Karena keramah tamahan. Etika keramah tamahan itu masih kentara, dipelihara oleh kita. Dan saya lihat etika ini juga ada di dalam kisah ini. Cukup menarik ya. Tidak ada yang salah. Gitu. Apa yang diperbuat Marta tidak salah. Ia sibuk langsung mempersiapkan hidangan untuk tamu spesialnya Tuhan Yesus dan para muridnya. Tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Maria. Ketika Maria mendampingi Tuhan Yesus, ia duduk di sana mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi persoalan adalah babak selanjutnya nih. Sepertinya sampai kapanpun Marta menjadi sebuah sorotan. Termasuk dengan tema kita hari ini. Mari kita belajar dari Marta. Next, selanjutnya slide. Apa yang terjadi sebetulnya? Bila kita melihat pada Marta, pada sosok yang bernama Marta, maka kita harus melihat konteks pola pikir orang-orang saat itu. Dalam budaya Yahudi, seorang perempuan harus bekerja melayani, terkhusus kalau ada tamu datang. Gitu ya. Dalam budaya Yahudi, seorang perempuan harus betul-betul melayani tamunya, tidak boleh santai-santai. Gitu. Demikianlah Marta. Marta adalah seorang perempuan Yahudi juga yang memelihara tradisi itu. Jadi sebagai tuan rumah yang baik, Marta ingin menunjukkan dirinya. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi tamunya. Sehingga tidak heran jika Marta sibuk di dapur. Nah, inilah yang menjadi pola pikir Marta. Sementara Maria duduk-duduk santai dekat Yesus. Dan ketika Marta melihat ini yang jadi masalah. Apa yang dikatakan Marta? Yuk kita lihat. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ini yang menjadi masalah. Rupanya tema kita pun hari ini menyoroti sosok Marta sepertinya. Ketika Marta mengatakan itu, bisa jadi kita menafsirkan, pasti Marta ini ngomel, ngedumel, tidak tulus
gitu ya. Betul gak? Kesannya seperti itu ya, ngedumel, ngomel-ngomel, malah mencari kambing hitam. Siapa yang dikambing hitamkan? Tuhan sendiri dikambing hitamkan gitu ya, disalahkan oleh Marta. Tuhan, engkau tidak peduli ya. Gitu. Aku capek-capek bekerja di dapur, sedangkan engkau membiarkan Maria enak-enakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salahkah Marta? Enggak, sebetulnya kalau menurut saya enggak salah. Karena tradisinya memang begitu gitu ya, enggak salah. Tapi mau kita lihat adalah bagaimana apa yang dikerjakan Marta, apa yang menjadi respon Marta saat ini, menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Apalagi ketika Tuhan mengkritik Marta. Apa Tuhan katakan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan balik mengkritik Marta. Tapi kalau saya balik ke awal, paparan saya, orang yang tulus bisa diuji dengan dua hal, maka apakah Marta termasuk orang yang tulus dan rendah hati atau tidak? Tidak tahu, saudara-saudara. Karena kisah selanjutnya tidak diceritakan kepada kita. Apa respon Marta ketika Marta menerima kritikan Tuhan? Tidak ada ya, hanya berhenti sampai sana. Mungkin cerita selanjutnya diserahkan pada kita. Kalau kita menjadi Marta, apakah kita menerima kritik Tuhan? Mengevaluasi diri kita? Atau justru kita balik marah pada Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan saat ini? Untuk kita bisa tetap tulus dan rendah hati di dalam mengerjakan apapun pekerjaan kita. Pelayanan kita di gereja, pelayanan kita di pekerjaan, tugas kita di rumah. Yang pertama, saya mengajak kita untuk mengarahkan fokus kita kembali pada Tuhan. Fokus kita kembalikan pada arah yang benar. Fokus yang kita kembalikan pada porsi yang benar. Kemana arah kita? Pada Tuhan. Tanya, apakah yang aku lakukan, apakah yang aku kerjakan itu hanya untuk Tuhan, terarah pada Tuhan. Tadi di sekolah minggu pagi saya mendengar ayat hafalan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sinar. Nah, kakak-kakak guru sekolah minggu pasti tadi dengar. Apa itu kakak-kakak sekolah minggu? Nah, apa itu yang keras? Iya, apa itu bunyinya? Lupa. Ada yang ingat? Apapun yang lakukan itu untuk Tuhan. Betul Pak Sinar ya? Ya. Mari kita kembalikan fokus kita pada Tuhan. Yakinlah saudara-saudara. Ketika kita menyadari apapun yang saya lakukan, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan dan untuk siapapun yang kita lakukan, kalau fokus kita hanya untuk Tuhan, maka kita akan lakukan itu dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Maka di saat kita menerima pujian, di saat kita menerima kritikan, kita bisa meresponnya dengan baik dan benar pada porsinya. Kita tidak terjebak pada ego kita, pada orientasi diri kita sendiri. Begitu ya. Nah, yang kedua, terimalah, hargailah sikap orang lain. Seringkali ini kita terganggu dengan sikap orang lain. Marta terganggu dengan sikap orang lain. Yaitu
Maria. Marta terusik karena Maria memilih sikap seperti itu. Dan kita juga bisa terganggu seperti Marta ketika kita melihat sikap orang lain. Pada setiap orang punya pilihannya masing-masing. Begitu. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Bisa, saudara memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Gak bisa sebetulnya. Kecuali dalam koordinasi perintah. Wah, kalau di TNI gue gitu, wah, komandan memerintah anak buahnya ya Pak ya. Harus begitu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari. Dua hal ini kiranya juga menjadi bagian untuk kita ingat. Dalam rangka kita menumbuhkan ketulusan dan kerendahan hati akan apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dulu.